Untuk jadwal workshop BRT, Senin sampai Jumat buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Untuk Sabtu buka jam 8 tutup sampai dengan jam 2 siang, dan Minggu libur, dan ini sudah selesai pemasangan ECU Juken Racing Turbo. Setelah selesai proses pemasangan ECU Juken Racing Turbo, lanjut setting ECU agar menyesuaikan dengan kebutuhan motor dan agar dapat melihat perubahan sebelum dan sesudah menggunakan ECU Racing menggunakan mesin dyno test, dan inilah prosesnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih buat teman-teman, balik lagi di channel EasyFix Auto. Oke, nah kita kali ini kita lagi ada di workshopnya ya. Jadi kita lagi habis nyeting pemasangan Juken Turbo gitu. Jadi pemasangannya langsung kita di workshopnya BRT gitu. Jadi buat teman-teman misalkan beli ECU Juken atau Juken lah ya, bisa pasang di sini juga, dan langsung di tes dyno juga bisa ya. Nanti pokoknya ke depannya teman-teman bisa langsung cek. Teman-teman bisa langsung cek. Ntar di video, ntar saksikan terus, disimak pokoknya. Nanti kita bakal tes dyno juga sih. Kita di sini pasang racing turbo ya. Tapi bukan yang pro, kalau nggak salah ada yang dual band, racing turbo sama racing turbo pro. Nah ini gue pasang yang racing turbo aja yang biasa. Jadi gue pasang langsung di PCX 160 ABS. Jadi buat teman-teman, bener sih gue ngincer di, maksudnya kita basic settingan masuk mappingan standarnya dulu dari BRT. Dan buat spesifikasi si motornya ini bener-bener real standar. Cuman kirian aja sih, tipis aja sih, maksudnya menyesuaikan aja. Tapi kalau untuk noken, seher, semua segala macam itu masih standar ya. Oke, dan ini bakal kita maksudnya buat evaluasi juga. Jadi buat teman-teman, soalnya kemarin ada yang nanya gini, ketika pasang kabel grounding di ECU Racing itu seperti apa gitu. Dan ketika kalau di ECU Remap kita udah ngetes ya. Betul. Kalau di ECU Remap itu tidak problem ya, tinggal menyesuaikan saja sih misalkan kebutuhan mesinnya. Dan sekarang kita mau convert itu di ECU Racing. Nah, banyak juga nih teman-teman kita kan yang udah pakai ECU aftermarket, itu gimana gitu kan. Dan kita setelah riset, pokoknya simak terus nih videonya. Nanti bakal gue jelasin di pertengahan video, oke? Jangan lupa di subscribe, di like juga, oke? Oke, nah ini kita udah beres. Jadi tadi juga udah tes dyno dan kita udah pemasangan. Tapi ini kayaknya gue belum begitu dirapihin ya. Nanti bakal gue rapihin sih, karena buat sementara aja. Jadi yang penting nempel dulu, bisa disetting. Dan tadi udah naik dyno juga sih. Jadi teman-teman udah lihat videonya itu, nanti kita udah tes dyno. Dan ini ada hasilnya nih. Nanti ntar kita tampilin. Cukup signifikan sih, karena dengan ngerubah ECU aja itu bisa gokil para perubahannya. Oke, sebelum itu gue ini ya, nih. Oh ya, ini nih. Jadi, tapi ini belum gue pasang sih ya. Jadi ntar gue mau biar gak bolak-balik ke BRT-nya. Jadi gue langsung beli kabel ini nih buat konekin kabel Bluetooth nih ya. Jadi ntar setelah kita dapet settingan dari BRT-nya, itu langsung
kita connecting ke Bluetooth, dan itu tinggal di-download di aplikasinya di Play Store. Pokoknya buat teman-teman yang bisa, jadi nanti kita bisa setting di HP, oke? Nanti pokoknya bakal kita kasih tahu gimana caranya, mesti connecting HP-nya ke HP-nya ya. Pokoknya disimak aja terus. Dan ini kita udah beres, dan gue bakal ngebacain ininya nih. Buat kita, gua di sini nyeting 2 settingan, itu core 1 core 2. Nah, biasanya yang lebih gua dominan sih gue pengennya pakai core 1. Di sini kita horsepower settingan di maksimal power ya core 1 itu dapat di 15,85. Gokil banget sih. Karena dengan yang sebelumnya itu kita dyno ya, tapi bukan di sini sih, di HDR ya. Kita dyno ini dengan motor ini waktu itu tentang pemasangan grounding itu di terakhir finalnya itu di 13 horsepower ya. Dan sekarang naik 15,85. Dan nggak ada perubahan apa-apa, mesin kagak gue ganti. Jadi cukup, wah gokil parah sih, naik dia kurang lebih 2 horsepower lah naik ya. Dan di core 2 nya ini gue setting di 15,02. Kenapa 0,2 gue setting lebih rendah? Karena kalau akhir bulan gue nyalain yang core 2. Pasti lebih irit, konsumsi bahan bakarnya sih jadi jelas berbeda ya. Jadi makanya gue setting di core 2. Nanti ini belum pasang saklar sih, gue belum beli saklarnya. Nanti tinggal dicolok aja kata abangnya tadi. Jadi buat sekarang ini settingannya ini di core 1 itu kurang lebih di 15,85 dengan maksimal torsinya itu 10,30 ini gue baca nih ya. Di RPM 7.900. Oke sih, pokoknya dengan ini aja cukup signifikan banget sih. Jadi buat teman-teman yang mau pasang ECU racing juga, dan tadi gue nanya juga buat motor standar, knalpot standar pun nggak masalah ya. Jadi nanti tinggal penyesuaian aja di settingannya. Ya cukup gokil ya, cukup banget sih Bu. Setelah dengan ECU ini kita bisa terpenuhi gitu kebutuhannya, kayak entah ganti knalpot itu kan kita harus penyesuaian, kayak misalkan debit bahan bakarnya atau keluar kayak gimana. Majun. Ya pokoknya gitu. Jadi kita harus penyesuaian lagi. Mungkin kedepannya kita bakal servis, kita bikin standar maksimal aja, oke. Jadi emang ini motor buat harian kita bikin standar maksimal, tapi itu nanti next project. kita balik kanan sini. Jadi kita kontennya kita tutup di sini ya. Jadi buat teman-teman langsung aja mau beli di aftermarketnya juga bisa langsung aja di Shopee Mall-nya BRT juga ada pokoknya di online-nya ya. Oke, cukup kali ya. Oh ya, dan satu lagi nih, kita juga sambil ngeriset, katanya Juken ini kan, Bang, pakai bilet bisa gak pakai Juken? Nyatanya, jadi tadi sih gue udah nanya-nanya dan tidak ada masalah ya kalau setelah udah pemasangan bilet, selagi emang pemasangan jalurnya itu sesuai dan kalau bisa dibilang itu nggak nyambung ke mesin ya. Jadi dia emang relay sendiri gitu, jadi nggak masalah sih. Makanya ini udah terbukti ya, jadi emang nggak ada gimana sih. Dan alhamdulillah setelah nyampe detik ini lancar proses dynonya tadi. Jadi geber limit berapa tadi ya? Oh ya, limiter itu tadi disetting di 11.000 sama si abangnya. Jadi cukup oke lah. Alhamdulillah aman, lancar. Gue ngeri jebol aja di speed di gaspol dan mantep lah pokoknya. Nanti kita bakal tes ini ya. Jadi buat teman-teman, gue tutup nih kontennya ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga. Dan yang mau order kabel grounding langsung aja dicek aja ya di Shopee, TikTok, Tokped, atau bisa DM di Instagram. Oke? Ready kita pokoknya. Oke, gue tutup konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.